Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di Minggu Malam bersama Ferry Amsari. Kali ini tamu kita Mas Herlambang P. Wiratraman, Perdana Wiratraman, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman. Nama kepanjangan, gelar terlalu banyak. S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, S2 di Mahidol, Thailand, S3 di Leiden University, sekolah paling bergengsi bagi orang hukum di Indonesia dan di dunia mungkin ya. Saya tidak tahu, semua orang berpikir untuk bercita-cita tamat di Leiden, dan tidak semua tamat. Mas Herlambang tamat, sekolah jauh-jauh di sana. Hari ini kita berdiskusi dengan Mas Herlambang. Ada hal yang menarik, mudah-mudahan Mas Herlambang tidak tersinggung. Edisi pertama kami berdiskusi dengan Bang Haris Azhar. Satu sisi dia pegiat HAM yang beranjak dari, kalau cerita Bang Haris adalah, dulu saya itu korban bullying rasial, jadi begitu bertemu isu HAM, dia merasa menemukan sesuatu gitu ya. Jadi ada korban rasial lah. Nah sekarang Mas Herlambang ini adalah seorang Raden. Raden ya, pronunciation-nya benar. Jadi ada korban bullying jadi pegiat HAM dengan berbagai cerita di dalamnya. Ini unik, ada Raden, keluarga bangsawan, memperjuangkan HAM, rela rumahnya didatangi warga, menginap, segala macam, berhari-hari untuk memperjuangkan HAM mereka. Nah, status ini kan kayak Raden Tirto lah, kalau yang anak-anak milenial yang sedang senang-senangnya nonton Raden Tirto itu mirip dengan pasangan yang di film Dilan. Nah, jadi Raden Tirto itu mirip Dilan lah. Nah kisah ini agak mirip. Apa sih arti perjuangan HAM bagi Mas Herlambang, Mas? Saya mau klarifikasi soal R itu dulu ya. Oh. Supaya nggak keliru. Sebenarnya memang lahir ada R-nya karena keluarga ya, dan itu sebenarnya memang kaitannya sama Surakarta lah, kira-kira begitu. Tapi kalau Ferry sempat baca bukunya siapa ini, mantan Komnas HAM Abdul Munir Mulkan, disertasi itu dia. Nah, disertasi itu sebenarnya cerita tentang kampung saya itu, sebuah desa kecil di Wuluhan yang memang basis sosialnya adalah petani. Basis sosial petani, dan dia menyebut ada 4 jenis Muhammadiyah di situ. Nah, Muhammadiyah jenis pertama itu Al-Ikhlas, jadi memang Muhammadiyah yang memang Jawa Tengah, tidak tercampur lah kira-kira gitu. Ada Munu, Muhammadiyah yang NU, ada yang Munas, Muhammadiyah Nasionalis, dan Marmut, Marhaenisme Muhammadiyah. Nah, saya baca tuh buku, ternyata keluarga saya dimasukin Marmut. Marhaenisme Muhammadiyah. Nah, saya juga baru kenal dari bukunya dia. Tapi kami di keluarga sudah nggak pakai itu. Jadi anak-anak saya sudah nggak ada gelar. Bahkan naskah buku-buku saya ataupun bahkan ijazah saya ditanya sama Prof. Yan Michael Otto, perlu masukin R atau enggak? Maksudnya huruf R atau enggak? Saya bilang nggak usah. Saya sebaiknya tidak pakai itu karena supaya nggak punya beban urusan. Tapi yang kalau untuk pegiat HAM, kayaknya R itu penting deh supaya ada warnanya. Kenapa dirimu mau coba hapus?
Ya, kalau di Belanda dulu saya ada yang bilang ini Erlambang tukang rombeng, R-nya itu rombeng kali. Pemulung, ya. Karena kebetulan banyak sepeda tua di kamar saya selama kuliah di Belanda. Memang saya ngumpulkan sepeda tua, jadi panggil aja nggak apa-apa itu rombeng. Saya yang mau jelas sebenarnya nggak ada urusannya lah, karena keluarga dengan model seperti itu mungkin masih bertahan, dan saya kira kita hormat saja dengan realitas sosial itu, tetapi lebih nyaman untuk keluarga sudah nggak menggunakan itu. Gitu. Oke. Menarik. Padahal jadi pertanyaanmu apa tadi? Padahal saya pinginnya dapat R itu. Kalau dirimu hapus, kasih saja Raden Ferry Amsari, kan lebih. Oh ya, boleh ambil aja. Karena dulu waktu kecil, Mas, ini cerita lucu-lucuannya. Kakekku itu ada Radinnya. Jadi aku sempat menambahkan nama Radin di namaku. Tapi orang jadi salah paham. Dia pikir apa relasinya sama Raden? Ya nggak ada. Cuman lama-lama terkesan kalau ada Radennya keren juga saya ini ya. Bisa naik status juga. Tapi dirimu malah membuang itu. Ngomong-ngomong soal R yang bukan Raden, R yang rombeng, saya mau lihatkan sesuatu. Di foto ini. Oke. Ini malah yang lain keluar ini. Sebentar. Ini sudah stop foto rupanya. Ini. Dari foto ini, Mas Erlambang, yang mana yang dirimu sukai? Mana ini? Nggak muncul fotonya? Belum. Nggak muncul ya? Wah. Sudah GR aja sudah muncul, bentar. Ini soal teknologi nih. Nah, dari foto ini yang mana yang dirimu sukai? Saya kira ini, kalau kamu tanya, ini jelas sepedanya. Ini sepeda dari sisi stang remennya itu pasti di bawah 1910. Oke. Kemudian lampu itu karbit yang usianya juga sangat tua, seangkatan dengan stang remennya. Tapi belnya itu bel baru itu. Angkatannya kelahiran bel itu setelah ya. Dikombinasikan ya. Ya, jadi memang saya kira sepeda ontel ini bagian yang satu hal yang saya suka sekali, karena dia melintasi zaman dan ada story-nya itu, sehingga saya bisa amati. Jadi benar ya, Mas Erlambang sempat jualan sepeda ontel di waktu sekolah. Lah kan saya bilang tadi saya rombeng. Dan bahkan pernah buat buku ya? Ada 3 buku sebenarnya dan 2 jurnal soal sepeda tua. Buku yang terakhir saya kira yang paling laris gitu ya. Lebih laris daripada buku HAM yang dibuat. Mana yang lebih banyak orang beli bukumu yang sudah internasional dan puluhan jurnal itu dibandingkan buku ontel? Ya, kalau sepeda tua atau ontel ya, saya memang menulis agak serius sepeda tua, karena di masyarakat Indonesia itu banyak atau mitos ya terkait dengan sepeda tua yang katanya mahal karena di dalamnya ada emasnya, mahal karena ada kerangkanya dibuat dengan, ya cerita-cerita itu mengalir di dalam society kita di Indonesia. Nah, tapi saya mencoba melacaknya segala informasi itu kebetulan terutama sepeda-sepeda Belanda ya. Saya cek ke Groningen, saya cek ke Deventer dan seterusnya, dan memang banyak sekali, ada 100 lebih merek Belanda itu, dan saya hanya akhirnya saya memilih satu sepeda untuk spesialisasi, namanya Vongers Groningen, berasal dari kota Groningen, dibuat Albert Vongers.
Nah, yang sepeda ini saya nggak bisa tahu nih sepeda apa, karena kalau agak utuh sedikit sepedanya saya bisa analisis lebih jauh itu sepeda. Tapi sudah mantap sekali analisanya ya, dengan melihat lampu, stang. Saya pikir Ya, jarang. kalau kamu perhatikan rem itu sebenarnya kan hanya satu, yang kiri nggak ada itu. Remnya hanya satu dan itu turun ke bawah langsung ke ban bagian atas. Jadi dia tidak ke velg tapi ke ban. Dan itu teknologi lama yang kemudian tidak layak kemudian diganti ke velg yang lebih kokoh kan gitu. Nah, sementara lampu itu kan karbit ya atau minyak yang memang zaman itu belum ada pikiran tentang listrik gitu. Listrik melalui sepeda. Nah, itu ada generasinya sepeda itu. Saya geleng-geleng. Tapi pernyataan dirimu tadi bukan berarti kan dirimu bilang bahwa saya agak serius menulis buku tentang sepeda tua. Ini bukan berarti nulis disertasi tidak serius kan? Atau lebih serius? Ya. Apa ya? Boleh dibilang otak kanan tak kiri. Otak kanan tak kiri. Jadi otak kiri mungkin ngurusi disertasi. Dia 5 kali 24 jam. Sabtu Minggu saya free urusan sepeda. Itulah di Belanda. Itu sebenarnya berangkatnya sih bukan sepeda, Fer. Berangkatnya itu survival sebenarnya. Karena saya pergi ke negeri Belanda itu kan beasiswanya dikti. Oh, dan ini dikti yang lama ya? Yang sempat ada yang meninggal itu. Dikti angkatan pertama sebenarnya saya nih. Nah, waktu saya datang, itu akan agak telat karena gara-gara saya nggak mau bayar lah di kementerian itu karena disuruh bayar macam-macam yang sebenarnya itu perilaku koruptif. Saya nggak mau bayar, tapi kompensasi yang saya dapatkan adalah saya tiba-tiba di paspor itu bunyinya kelahiran Ngawi, padahal saya nggak pernah menulis Ngawi, tapi kelahiran Jember. Kemudian nama saya dibuat salah dan seterusnya. Jadi menurut saya keji nih orang yang ngurus paspor hanya karena nggak dikasih duit, terus kemudian dibikin salah. Nah, tapi dampaknya adalah saya datang ke negeri Belanda itu terlambat hampir 3 bulan. Memang ada nilai lebihnya juga. Keberuntungan saya adalah sebenarnya karena beasiswa dikti itu kan terlambat ya. Begitu saya datang, saya punya simpanan. Nah, tapi saya nggak tega tuh lihat teman-teman di Belanda pada kehabisan uang, sehingga duit yang saya bawa ini akhirnya juga saya bagi-bagi, saya pinjamkan maksudnya ya, bukan dibagi, saya pinjamkan. Sampai akhirnya saya sendiri nggak punya uang, itu bulan awal-awal sekitar Februari-Maret 2010 persisnya. Nah, jadi hati nurani kemanusiaan ini dibawa sampai sekolah ya? Ya, lalu karena dikti sampai bulan ke-5, ke-6 nggak ada tanda-tanda, saya kerja akhirnya. Nah, kerja itu sebelum jualan ontel, ya, itu ada banyak profesi tuh, 7 seingat saya. Pernah saya jualan pisang goreng, fotokopi, kemudian tukang cuci piring, kipas sate, kerja di restoran, bersihkan cerobong, jaga anjing pernah, dan yang paling enak itu ya kenapa? Profesi kipas sate. Iya, kipas sate 14 hari coba bayangkan, saya nggak bisa ngetik setelah itu karena begini terus. Profesi macam apa itu? Gajinya mas? Itu 10 euro per jam. Jadi rupanya kalau ada pasar malam, Fer, di sana, itu yang dijual sebenarnya bukan hanya satenya, tapi sensasi orang ngipasi. Nah, saya bagian yang disuruh ngipasi itu. 10. Padahal sebenarnya pakai kipas angin bisa sebenarnya. 10 euro per jam itu berarti 1.500.000 atau 150.000-an? 150.000 per jam. Ya. Lumayan juga ya. Jadi kalau kerja 10 jam ya lumayan lah. Untuk tidaknya makan seminggu. Untuk survival saya bilang, sampai kemudian ketemu ontel itu.
Nah, Mas, kita stop di ontel ini. Nanti kita lanjutkan lagi sebenarnya. Kita bicara yang di atas ontel sekarang. Selama pandemik ini, Mas, banyak sekali kebijakan yang luar biasa menurutku ya. Luar biasa rusuh ya. Dirimu menilai terutama dari perspektif HAM ya, apa yang terjadi dengan berbagai kebijakan pemerintah selama pandemik ya? Iya, di awal Maret sebenarnya saya sudah agak khawatir tuh dengan fase denial, karena saya komunikasi dengan sejumlah kawan yang lebih ngerti lah soal pandemi ini, termasuk diskusi dengan istri yang kebetulan memang orang medis. Ya. Fase denial itu terjadi dan kemudian ada pembatasan toh, yang pembatasannya sebenarnya tidak sesuai dengan standar hukum tata negara. Kan harus dinyatakan dulu daruratnya darurat apa ini. Yes. Kepres 7 sama Kepres 9 yang keluar di bulan Maret itu kan cuma bentuk panitia, bukan pernyataan status darurat. Itu diingetin terus, dan saya melalui beberapa forum saya ingatkan tentang pemerintah harus jelasin status dulu. Jadi nggak membatasi. Itu dari awal situ sebenarnya sudah ada fase pelanggaran hak asasi manusia, membatasi orang tapi nggak pernah jelas statusnya. Baru 31 Maret keluarlah 3 produk hukum yang itu dinyatakan darurat kesehatan masyarakat, yang PSBB melalui PP itu. Nah, kemudian kita lihat fasenya memang berkembang terus ya. 2 minggu kemudian ditetapkan Kepres baru lagi di nomor 12 itu tentang darurat bencana nasional, yang sebenarnya menurut pasal 26-nya itu sebenarnya ada karantina, ada jaminan tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, konsep yang saya simak sejak Maret sampai Mei ini sebenarnya yang paling mendasar dan absen dalam kebijakan pemerintah adalah tidak ada itu pendekatan berbasis HAM dalam kebijakan atau right-based approach. Tidak ada itu pikiran progressive realization atau realisasi progresif dalam kebijakan. Kebijakan yang ada ini kan bantuan sosial yang seolah-olah seperti berbasis kedermawanan negara gitu. Padahal ini bukan soal kedermawanan, ini soal kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi. Siapa yang mesti diselamatin dulu dalam situasi seperti ini? Siapa yang harus dipikirkan dalam rangka mengembangkan jaminan perlindungan hak ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Jadi karena agak absen, itu tidak punya visi sebenarnya bagaimana menempatkan kebijakan itu dengan perspektif yang lebih kuat dari sudut pandang hak asasi. Gitu. Padahal konstitusinya udah ada pasal 28I ayat 4 itu terkait dengan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Nah, itu menurut saya yang mendasar. Selebihnya ya keajaiban yang sudah kita biasa ya, mendengar soal darurat militer lah, darurat sipil, kemudian ada bicara soal Telegram yang kemudian menegasikan putusan MK dan seterusnya. Saya kira nggak perlu terkejut karena riset saya 5 tahun terakhir itu membuktikan itu konstan situasi itu. Jadi ini hanya menambahi record saja atas pendekatan yang sifatnya represif sebenarnya dari sudut pandang kebijakan. Itu soal kebijakan itu, Mas, apakah memang pemahaman HAM-nya lemah? Kedua, memang tidak ada sama sekali perspektif HAM. Yang ketiga, ya ini orang coba-coba saja. Maksudnya pemerintahan dalam arti luas ya. Semua tindakan kebijakan itu ya tidak ada basis ilmiahnya. Kalau aku baca komentar-komentar beberapa ilmuwan termasuk dirimu bahwa kita tuh cenderung tidak menghargai ilmuwan, atau ini memang sesuatu hal yang bisa dinilai dari perspektif lain. Bagaimana dirimu menilai kalau dari segi perspektif HAM? Ya, gini, sebenarnya
rezim anti sains yang hari ini riuh sekali ditulis oleh media massa, diangkat oleh ilmuwan, kok saya nggak didengar, atau bagaimana ilmu atau sifat ilmiah ini tidak masuk dalam kebijakan dan seterusnya. Bagi saya tidak mengejutkan sama sekali. Kenapa? Kebetulan sepulang dari Belanda itu saya coba agak mengembangkan ya, saya risetnya itu ke kebebasan akademik. Saya start riset itu 2015, dana mandiri, saya nggak nyari akses dana yang lain, dan saya mau mulai dengan mencari kasus-kasus di mana dosen itu mendapat represi, mulai dari pemecatan sampai diancam bunuh. Kemudian saya kumpulkan dan saya berjumpa dengan banyak sekali akademisi yang ternyata berhadapan dengan realitas penindasan di kampusnya sendiri. Termasuk dari negara, termasuk dari masyarakat, terutama yang mereka digerakkan oleh misalnya korporasi, misalnya yang seringkali menggunakan kampus untuk merepresi akademisinya. Nah, refleksi anti-sains ini juga semakin melembaga karena tidak hanya kampus ya, lembaga riset juga mendapat tekanan yang luar biasa. Riset-riset disuruh membatalkan dan seterusnya. Jadi rezim saya sebut sebagai rezim dengan anti-sains ini sebenarnya tidak mengejutkan di masa pandemi, karena sebelumnya sudah ada semacam itu. Dalam catatan saya malah refleksi yang konstan atas tekanan terhadap kebebasan akademik ini melahirkan kekhawatiran sebenarnya, karena peradaban kemanusiaan itu kan dikawal dengan sains. Ada proses saintifikasi untuk menjelaskan kebijakan. Kita ini kalau hari ini kan orang disuruh jangan sholat tarawih di masjid. Orang jangan pergi ke jalanan, tidak boleh mudik, kemudian work from home, dan seterusnya. Pemerintah tiap hari mengingatkan stay at home, berpergian harus menjaga kesehatan, cuci tangan, dan seterusnya. Pemerintah tiap hari itu mereproduksi pikiran-pikiran untuk patuh pada kebijakan negara. Kenapa? Karena sains. Nah, masalahnya yang saya lihat tumben nih, pemerintah agak serius ngomong sains, nyuruh orang, batasi orang pakai sains ya. Tapi nggak bisa nyuruh DPR untuk menghentikan langsung rapat omnibus law. Nah, problem kita kalau kita hubungkan dengan ini adalah inkonsistensi sebenarnya, kesetiaan pada sains. Kenapa? Kalau memang pemerintah itu hari ini percaya betul dengan sains itu penting dalam kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan seterusnya, harusnya nggak repot tuh ngurusi kebakaran hutan di Kalimantan atau Sumatera. Kenapa? Karena sains menjelaskan metode land clearing itu merusak iklim, menjadikan perubahan iklim semakin rusak. Atau nggak repot tuh publik berurusan dengan perusahaan tambang yang menghancurkan dan banyak membunuh akibat bekas lubang tambangnya, merusak ekosistem, merusak sosial budaya masyarakat adat, dan seterusnya. Kenapa? Karena sains mengatakan ekologi perlu dijaga, termasuk Gunung Kendeng yang merupakan kawasan bentang alam Kars, yaitu kawasan Gunung Purba, Kars Purba yang bisa menyelamatkan banyak orang, tapi perusahaan-perusahaan dengan legitimasi negara justru bisa menghancurkan Gunung Kars, dan rasanya dari sisi itu kok nggak percaya sains, bahwa sains itu mengatakan bahwa ekologi perlu dipertahankan. Begitu juga di Jawa Timur, Tumpang Pitu yang ditambang emas ya, padahal itu sains mengatakan ini bagus untuk ekosistem, apalagi protected forest ya, forest kawasan hutan lindung yang diubah statusnya untuk tambang. Nah, cara-cara begini saya kira harusnya berhenti kalau pemerintah memang konsisten dengan sains. Pilihan kebijakan itu harus betul-betul dipertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan itu tentu kontribusi
para ilmuwan harusnya menjadi pijakan supaya nggak keliru kita, nggak kecemplung jurang bareng-bareng gitu ya, karena tanpa sains itu. Nah sekarang kan tiba-tiba apa yang dipercaya pemerintah dari awal, kan dirimu tadi menyinggung soal inkonsistensi. Nah tiba-tiba ada perubahan kebijakan ya, PSBB, dilarang mudik, tiba-tiba boleh pulang kampung. Kalau orang Padang sih nggak masalah Mas, karena kalau dilarang mudik, dilarang pulang kampung, nggak apa-apa. Yang penting pulang Basamo tidak dilarang. Pulang ya bersama-sama. Nah, kan ada perubahan itu, mudik lalu diterjemahkan pulang kampung masih boleh. Lalu tiba-tiba untuk bisnis entitas boleh. Lalu sekarang boleh semuanya, sehingga bandara rame ya. Ini kebijakan yang berubah-ubah seperti ini ada apa sih Mas? Ya, saya membacanya satu, kita ada problem dengan komunikasi politik di pemerintahan hari ini. Rupanya para pihak tidak menjaga bagaimana komunikasi politik yang baik di masa pandemi supaya nggak tambah resah, nggak tambah membingungkan, kan begitu. Juru bicara kepresidenan aja udah 3 kali revisi. Saya catat, iya kalau mahasiswa revisi, ini juru bicara kepresidenan masalahnya. Yang kedua, saya lihat antara kementerian, presiden dan seterusnya juga tidak konsisten. Nah, kalau memang ini problem komunikasi politik, harusnya segera belajar bagaimana mengemas informasi yang kiranya tidak menimbulkan kebingungan terhadap publik, atau membuat publik menjadi tenang ya atas kebijakan. Nah, tapi belakangan saya melihat juga seperti diakui oleh Presiden, memang ada informasi yang disembunyikan terkait dengan katanya agar tidak membuat publik itu khawatir atau takut ya atau panik. Nah, padahal hak atas informasi itu pasal 28F Konstitusi. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Orang dibuat seperti tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar tembok rumah gitu. Nah, sementara mereka menyaksikan dari televisi atau dari media. Nah, dalam situasi seperti itu saya kira bukan hanya problem komunikasi politik, rupanya kebijakan juga bermasalah. Tatkala ada kesengajaan menutup informasi, dan belakangan juga para ahli epidemiologi itu juga sangat khawatir dengan kebijakan yang berubah-ubah, walaupun Jokowi mengatakan tidak ada pelonggaran, tapi realitasnya mudik menjadi dimungkinkan, ada mulai rame di daerah sekarang sholat id boleh di masjid, lapangan jangan. Nah ini kan membingungkan lagi. Dan saya kebetulan beberapa hari lalu diskusi dengan kawan dari Eijkman dalam sebuah forum yang agak serius ya. Judulnya herd immunity dan hak asasi manusia. Saya nggak paham herd immunity, makanya saya menyimak presentasinya teman-teman peneliti dari Eijkman. Lalu mereka minta pendapat, bagaimana dari sudut pandang hak asasi manusia? Kalau faktanya kurva dari sudut pandang epidemiologi itu ternyata masih meningkat. Nah, dan dampaknya akan bisa sekian persen tuh yang akan terdampak. Bagi saya ini kita harus hati-hati karena bisa berubah menjadi sebuah kejahatan negara. Dan hak asasi manusia itu kan tidak hanya by commission, tapi by omission. Tidak hanya karena kesengajaan atas tindakannya, tapi juga karena pembiarannya. Nah, saya kira kekhawatiran epidemiologi sekarang harus menjadi kekhawatiran publik semua, dan harusnya negara sadar bahwa situasi ini harusnya sungguh-sungguh melibatkan para ilmuwan, dan tentu menjadi penting ya, kebijakan itu selalu menyandarkan atau punya basis yang kuat untuk menjelaskannya.
gitu. Jadi saya kira kompleks ya, antara komunikasi politiknya yang nggak jalan, kebijakan yang disembunyikan, dan juga faktor memang tanpa landasan. Gitu. Ini mungkin gambaran yang cocok dari cerita Mas Herlambang soal kebingungan terhadap kebijakan. Mas, ada komentar nggak sedikit soal pernyataan Pak Jokowi ini? Jokowi ingat, ya, yang kita larang mudik, bukan transportasinya. Ya, ibarat naik sepeda, tolong kamu naik sepeda, tapi jangan bawa sepedanya, kira-kira gitu. Apa mungkin? Kan nggak bisa. Jadi saya kira ini kalau boleh saya bilang, kita punya istilah ya, kontradiktif interminis ya. Kontradiktif sebenarnya itu. Nah Mas, soal kebijakan yang semrawut, berputar-putar, punya banyak pemaknaan. Nah sekarang saya mau tanya, di dalam bencana itu selalu ada potensi korupsi yang luar biasa besar. Dirimu kan mungkin sudah baca soal bagaimana lingkaran istana dapat proyek 20 triliun dalam bentuk program-program kartu prakerja itu. Lalu kemudian ada bantuan yang luar biasa, jumlah dana yang akan dikelola di saat bencana ini adalah sebesar 405 triliun. Dan di dalam teori kita ketahui bersama bahwa tidak mungkin di saat bencana tidak ada korupsinya. Nah, kalau dirimu mengamati peta kebijakan, tindakan, dan segala macamnya, kira-kira yang paling berbahaya potensi korupsinya di wilayah mana dalam penanganan bencana ini, Mas? Ya, ini Bung Peri ini sebenarnya yang lebih ahli jawabnya daripada saya. Karena dirimu kan melihat misalnya bantuan sosial, sisi hak asasi manusia. Mau tidak mau ada persinggungan dengan korupsinya. Dan aku tahu dirimu ikut terlibat aktif di soal-soal isu ini banyak sedikitnya, walaupun payung besarnya adalah HAM ya. Jadi korupsi ini sebenarnya potensi terjadi di segala level, di nasional, di level daerah, bahkan juga di level kampung sebenarnya. Saya beberapa hari yang lalu sempat pulang ke kampung tempat kelahiran saya. Ini masih di dalam kabupaten ya. Saya tanya, sudah terima bantuan belum? Bantuannya berapa dan seterusnya, dan tetangganya siapa yang layak dapat dan seterusnya. Saya beri penjelasan, kebetulan saya bawa list ya, dari pemerintah kabupaten yang sudah mengupload, dan kemudian saya coba telusuri di bawah itu berjalan atau enggak. Nah, tentu di sini potensi itu ada di mana-mana, tapi masalahnya adalah siapa yang mau buka ini. Saya berangkat dari skup yang kecil, level kampung. Hak atas informasi bagi saya itu penting sekali. Hak atas informasi itu adalah modal untuk menagih atau modal untuk memperjuangkan. Makanya ketika saya downloadkan file dan kemudian saya berikan ke mereka, ini loh daftarnya, siapa yang dapat, siapa yang enggak, RT, RW melakukan apa, itu mereka langsung bergairah, bergerak sendiri tuh proses-proses di level kampung. Di kabupaten juga begitu. Saya kira teman-teman yang ahli kebijakan publik saya ajak untuk urun rembuk lah. Kebetulan saya di Jember, Ferry. Ya. Di Jember ini ada banyak sebenarnya akademisi yang kemudian saya bareng-bareng mengajak untuk ayo kita berpikir bersama, mulai dari hal yang paling dekat ya, misalnya kita mengawal kebijakan di Kabupaten Jember. Nah itu ada akademisi peduli Jember kawal COVID, itu baru kita bikin 2 minggu yang lalu. Menarik. Nah di situ ada beberapa ahli dan kita baca kenapa akademisi ini aliansinya perlu dibikin di tingkat kabupaten. Karena Jember ini anggaran daerahnya terbesar kedua setelah Makassar. Itu menarik kan? Di tingkat jadi, kabupaten kota lalu ya? kita
Ya, di tingkat kabupaten kota terbesar. Kedua, Anda searching aja di Google ketemu itu. Iya. Nah, masalahnya bukan soal terbesar keduanya, Sampai ke tapi masyarakat. bagaimana ini diterjemahkan sampai ke publik, sampai ke masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan, itu problemnya. Jadi karena saya perlu kawan untuk mendiskusikan detail dari ahli kesehatan, kebetulan ada kawan yang juga mantan dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada teman yang kebetulan bekerja di isu kebijakan publik, ada yang bekerja di isu administrasi, ya istri sendiri juga melakukan sesuatu. Saya kira dengan begini kita jadi tahu tuh strategi mengawal kebijakan ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Nah, tentu potensi yang kamu bilang tadi yang gede itu kita harus patut waspadai karena penandanya sudah ada. Dari penandanya itu adalah pasal 27 itu yang di Perpu pengembaliannya untuk yang imunitas ya, kebal karena potensi bocor atau dipakai uangnya secara tidak semestinya, tapi bisa ada pasal yang mengecualikan itu di gugatan perdatanya nggak bisa, dakwaannya nggak bisa. Padahal setahu saya dulu itu ada korupsi karena tsunami ya, bencana tsunami di Banyuwangi. Orang yang korupsi karena bencana itu bukannya dihilangkan, tapi justru bukan dihapus pidananya, tapi justru ditambah, ini malah dihilangkan. Itu rasanya bertolak belakang ya dengan doktrin hukum pidana sebenarnya. Di dalam Undang-Undang Tipikor itu hukuman mati kalau di bencana. Tapi kalau di Perpu, selamat pidana, perdata, dan tun. Cuman Tuhan yang bisa menyentuh itu, Mas. Itu dia. Enggak lah. Kalau negeri ini bisa dikawal oleh kayak Pusatu dan jaringan yang militansi anti korupsinya kuat gitu. Oke Mas, kita kalau gosip kebijakan pemerintah di tengah bencana ini lama-lama nanti malah tidak seru-seruan kita diskusi, tapi malah sedih. Nah, tapi begini, kemarin sama Bang Haris kita kasih penilaian. Untuk pemerintah kita kasih nilainya pakai teori sepak bola, Mas. Tidak pakai angka, tidak pakai skala 1 sampai 10, tapi pakai kartu. Kan pemerintah hobi main kartu, Mas. Jadi kita pakai kartu. Menurut Mas Herlambang, kebijakan pemerintah di tengah bencana. Kita sama-sama nih, Mas. Tolong tulis, Mas. Nanti kita liatin sama nggak pandangan kita. Iya. Layak diberi kartu kuning atau kartu merah? Ini sepak bola ya, Mas. Maksudnya pemerintah layak kartu apa? Kebijakan di tengah bencana itu layak diberikan kartu kuning atau kartu merah? Ya. Sudah, Mas? Ini agak lama. Nah, sudah. 1, 2, 3. Kalau saya merah. Merah, tapi garis bawahnya hilang. Kan dikecualikan. Saya merah. Merah? Ya, merah, garis bawahnya hilang. Apa itu maknanya? Karena kartunya itu sudah dihilangin dulu, jadi nggak mungkin dia dapat kartu merah. Kira-kira gitulah. Nah, kan payah ya. Nah, Mas, sekarang kita mau diskusi tetangganya pemerintah. Basisnya tulisan dirimu. Mana ini? Ini basisnya tulisan Mas Herlambang di Kompas. Berjudul. Nah, itu. Ini diperbincangkan banyak orang. Tindakan DPR, lalu dirimu menulis soal politik pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah,
ini kan sempat dibahas juga di grup kita ya soal tulisanmu ini. Bisa nggak jelaskan realitas lalu apa yang dirimu bicarakan di dalam tulisan itu supaya publik bisa memahami apa yang terjadi di dalam lembaga perwakilannya? Ya, legisprudensi itu sebenarnya kan ada kata prudent ya, yang seharusnya menjadi arif atau bijak atau terpercaya gitu. Maksudnya adalah ketika melakukan pembentukan hukum itu perlu mempertimbangkan banyak hal, terutama tidak hanya dari sisi kontennya, tapi juga bagaimana memaknai sebuah legislasi atau kerangka pembentukan hukum itu menjadi terpercaya, menjadi mengadaptasi values tentang atau nilai-nilai tentang keadaban yang tentu menjadi penting karena membentuk hukum itu kan bukan pekerjaan teknokratis saja, tapi dia menjadi pekerjaan yang mulia untuk mengawal sebuah kehidupan, ya, menata sebuah kehidupan sosial, ya. Dan tentu pijakan legisprudensi itu sebenarnya banyak diingatkan, cara pandangnya tentu mempertimbangkan banyak disiplin ilmu, dan itu juga mengharap suara publik, terutama yang menjadi mereka yang akan potensi terdampak, misalnya buruh. Beberapa kali seri diskusi, kebetulan saya di panel dengan buruh, saya tanya nih buruhnya, Anda benar sudah dilibatkan dalam proses diskusi itu? Nggak ada itu. Tapi ada nih bacaannya di koran, Anda dilibatkan menurut orang DPR. Tidak, itu hanya dicantumin saja namanya. Nah itu sudah ada 2 kawan buruh yang sudah saya tanya langsung di forum. Jadi memang ini kerjaan manipulatif yang saya khawatir itu justru tidak memberi jalan keluar bagi berhukumnya yang baik di dalam negara hukum Indonesia. Saya masih ingat Pak Tandio itu, almarhum Prof. Tandio itu menyatakan membuat hukum itu sebenarnya tujuannya untuk pemaknaan, punya kebermaknaan sosial, social significance istilahnya. Jadi bagaimana hukum itu bisa dapat diterima oleh masyarakatnya. Nah, untuk bisa diterima oleh masyarakatnya, maka memang nilai-nilai itu harus terkandung di dalamnya, termasuk prosesnya. Jadi kalau sekedar bisa bikin, ya bisa bikin. Tapi kemudian apakah values-nya itu akan ikut di dalam proses perumusannya, saya kira jauh ya. Apalagi dalam konteks pandemi ini, publik terbatas untuk memberikan masukan. Dan dalam kasus RUU Cipta Kerja, ini kan setelah dibaca lengkap, isinya lebih cocok RUU investasi sebenarnya daripada ngomong urusan ketenaga kerjaan, dan apalagi orientasi RUU itu juga keliru karena menempatkan masalahnya adalah ketenaga kerjaan, padahal masalah utamanya di dalam soal investasi itu adalah korupsi dan kepastian hukum atau penegakan hukum yang lemah. Itu jadi bagaimana kita bisa yakin itu problemnya selesai kalau seperti itu? Dirimu tadi menyebut RUU Omnibus Law ini undang RUU investasi ya? Kalau aku harusnya dibikin aja RUU investasi itu. Kalau aku pakai kata mempermudah, RUU mempermudah investasi, mempersulit kerja. Itu pun juga kebetulan saya diminta untuk memberi masukan, tapi saya mencoba menjelaskan ya kepada yang mengundang. Saya apresiasi Anda mengundang saya untuk memberi masukan, tapi alangkah baiknya RUU yang sangat penting ini tidak dibahas sekarang, tapi kita tunda lah, karena banyak pihak yang harus bisa didengar suaranya. Yang kedua, terkait dengan RUU ini, itu memang dari awal di Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum UNER, itu sudah 5 kali kita bikin seri diskusi khusus tentang ini, karena saking banyaknya yang dicakup. Dari sisi perundang-undangan banyak masalah, dari sudut pandang hak asasi juga potensi, pidana juga masalah, dari sudut pers juga merepresi dan seterusnya. Jadi kompleks. Nah, oleh sebab itu saya mengajak pembentuk hukum untuk lebih wise lah,
bijak, arif. Prudence-nya itu harus ada dalam membuat legislasi. Jadi itu kira-kira membayangkan legisprudensi. Harus ada tulisan seri keduanya itu Mas, karena sekarang sudah ada pengesahan RUU Minerba, lalu RUU yang akan dibahas tetap Omnibus Law, RUU Mahkamah Konstitusi soal memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi. Ini ada enggak upaya yang aku lihat kesannya memanfaatkan keadaan untuk membuat undang-undang yang dulu ditolak oleh publik? Iya, mungkin bisa disebut memanfaatkan keadaan, tapi saya mungkin lebih cenderung argumennya adalah bahwa ini bukan sebatas soal keadaan di masa pandemi, tapi memang ini yang sudah bisa saya prediksi waktu Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di 2018 itu di Batu Sangkar. Di Batu Sangkar. Iya, waktu itu sebenarnya kita semua bicara soal pemilu. Nah, tetapi bagaimana saya mencoba menjelaskan relasi pemilu dengan karakter rezim yang otoritarianisme yang ditopang oleh cartelized political system, sistem politik kartel. Nah, sistem politik kartel ini bukan bahasa saya kira sudah ada beberapa scholar yang sudah bicara ini. Cartelized political system itu sangat mengakar dalam sistem politik kita. Nah, sehingga ketika Jokowi terpilih kembali dan kemudian parlemen berganti, di masa transisi pun sebenarnya sudah saya membayangkan situasi ini sudah bekerja, cartelized political system itu. Nah, ini bisa dilihat dari banyaknya legislasi yang kemudian mau disahkan di akhir masa jabatan DPR. Kemudian goalnya revisi Undang-Undang KPK. Jadi kalau sekarang pandemi ini sebenarnya kelanjutan dari cartelized political system itu situasinya. Jadi itu menurut saya yang lebih saya argumentasikan. Kalau soal memanfaatkan pandemi, saya kira memang mungkin juga karena situasi. Tapi kalau nanti nggak ada pandemi, sama saja, kira-kira gitu. Jadi mungkin cepat atau berpikirnya harus ditarik ke situ. Iya, karena memang saya agak terfikir sampai sekarang itu tentang bagaimana mengubah situasi cartelized political system, karena ketatanegaraan kita menjadi tidak sehat dalam situasi seperti itu. Dan itu bermula dari undang-undang pemilu, partai politik, yang kita harus belajar dari proses demokrasi yang lebih substantif lah terhadap proses ini, supaya alternatif voices itu menjadi lebih diterima, atau bagaimana publik menjadi lebih mulia posisinya dalam perdebatan negara itu. Oke Mas, soal kekecewaan kita terhadap DPR itu kita nilai juga Mas. Tapi skalanya ya kan kamu kan dosen, kerjanya nilai. Sekarang nilai DPR kita. Tapi skalanya ini Mas, skalanya 1 sampai 10. Dari skala 1 sampai 10 itu, berapakah nilai yang diberikan oleh Herlambang P. Wiratraman kepada DPR kita? Tulis Mas, saya juga nulis. Saya tahu dirimu dosen yang baik, tetapi mohon jujur untuk memberikan nilai ke DPR. Kalau mahasiswa mungkin sudah bantu-bantu nilainya, ini tambah setengah, tambah 1 nilai. Tapi DPR jangan dikasih tambah. Nilai murninya berapa Mas? Kita lihat. Kamu juga nilai ya? Ya, nilai ini sedang nilai. Saya itu memaksa orang baik untuk berlaku jahat sedikit. Ya, sudah. Sudah. Saya 4. Ya, saya masih lebih baik lah. Mam. Saya tuh sudah duga dirimu tuh tipikal tidak tegaan,
Kalau Haris sama saya sama-sama jahat. Dia 3, saya 4. Bahkan di 6 itu apa? Lulus, tidak lulus? Atau ngulang lagi? Enggak, dia lulus sebenarnya. Karena DPR ini udah bertarung ya. Dalam situasi yang sebenarnya juga susah mereka. Anggota parlemen ini beragam, dia tidak satu, beragam. Dia untuk menjadi anggota DPR kan nggak susah, ya, mesti nembus ke partai politik, mesti bicara ke sistem pemilu dan seterusnya, dan dia juga kadang mengongkosi diri dan seterusnya. Nah, ada sejumlah anggota parlemen yang saya kira punya komitmen baik ya, walaupun di tengah keterbatasannya. Nah, saya menilai 6 ini karena saya yakin kawan-kawan yang saya percaya ini bisa melakukan sesuatu lah, meski dalam situasi terbatas. Makanya 6 menurut saya sudah cukup berani. Ya. Untuk ini nilai untuk orang-orang baik ya, bukan untuk lembaganya. Langkah pintar. Oke Mas, kita beranjak ini. Dirimu ini kan tamatan terbaik. Dari mana? Aku baca loh di websitenya Universitas Airlangga waktu S1 dulu. Oh, S1 ya. Ya, tamatan terbaik. Jangan GR dulu, bukan tamatan S1, mahasiswa terbaik Airlangga, kampus prestisius di Indonesia. Tamat di Mahidol, tamat di Leiden. Sangat terkenal dari zaman kemerdekaan, orang-orang pintar sekolahnya di sana. Jadi dirimu ini punya kesempatan besar untuk jadi ilmuwan kaya, tetapi kenapa harus bela rakyat? Iya, dulu kalau boleh cerita masa lulus kuliah ya, S1. Ya. Memang menarik ya, sistem di kampus Universitas Airlangga itu zaman saya kira-kira lebih dari 80% mahasiswa itu punya beasiswa. Rata-rata mereka lulus kemudian ditampung di dunia kerja. Dan tentu mahasiswa yang kebetulan saya mendapat predikat Mawapres ya, mahasiswa berprestasi, Dikti itu ya. Nah, pada saat itu saya mendapat tawaran kerja di pabrik sarung. Lumayan tuh, pabrik sarung. Gajah duduk. Jadi saya udah terpikir tuh, adalah di Gresik gitu. yang bukan duduknya ya, berdirinya ini. Terus pokoknya saya udah tawaran itu. Tapi di semester 6 sebenarnya, saya itu sudah volunteer di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, LBH. Jadi saya 2 tahun volunteer, hampir 2 tahun persisnya, karena saya lulus 98, mulai volunteer di LBH. Nah, di LBH itu jumpa sama kawan-kawan yang saya kira cukup punya andil mempengaruhi cara berpikir saya. Terutama ada tuh nama Andi Ardianto dari LBH Surabaya, lulusan Brawijaya. Dia orang yang mengajak saya pergi ke Jenggawah, sebuah konflik tanah yang lagi ramai dan panas. Ada yang tembak-menembak segala. Waktu itu pas ujian akhir semester coba. Saya diuji sama teman LBH, ini volunteer kok sudah dipaksa-paksa suruh turun ke lapangan. Ternyata sama LBH dibikinkan surat untuk suruh ujian susulan. Nah, kemudian ketemu lagi, saya kira Cak Munir juga punya pengaruh, karena waktu itu Cak Munir juga orang yang melarang saya pergi ke Nganjuk. Pada saat saya aktif di organisasi mahasiswa internal, dan waktu itu kita mau solidaritas. Nah, bahasanya Cak Munir itu kira-kira, kamu mau setor nyawa apa? Kira-kira gitu.
Apa maksudnya? Nah, ternyata memang dalam kasus Marsina itu memang semacam perangkat jebakan. Nah, belum lagi ada proses itu kemudian cukup mempengaruhi pilihan saya untuk masuk LBH. Karena saya sudah mau lulus, lalu status volunteer itu tiba-tiba jadi staff. Jadi LBH Surabaya itu curi start sebenarnya. Itu menjadikan saya staff gitu ya. Direkturnya Indro kisahnya ya. Belum tamat tapi sudah jadi staff waktu itu. Dan itu yang saya bilang curi start gitu. Pak Indro Sugianto direkturnya, orang Komisi Kejaksaan sekarang. Saya nggak tahu masih atau enggak. Nah, sehingga saya kerjalah di LBH dan selama di LBH sebenarnya gaji juga nggak cukup ya. Karena kerja di LBH itu memperjuangkan buruh, UMK-nya waktu itu masih upah minimum ya, itu 900-an yang diperjuangkan, sementara gaji staf LBH itu 350.000 ya kan. Dan baru naik setelah Munir jadi staf di YLBHI, itu dinaikkan 2 kali lipat. Nah itu jadi gajinya 700-an. Nah mungkin karena sering ketemu korban, jadi mereka yang menjadi disakiti dari proses kehidupannya. Lalu rasanya saya bertahan di situ sampai tahun 2000, saya kira tahun 2000 berapa itu yang LBH krisis, YLBHI krisis, nggak bisa gaji karyawan. Lalu saya sempat daftar dosen karena untuk exit strategi mencari pendapatan. Sempat jadi dosen di Fakultas Ekonomi saya, di Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga. Apapun saya coba lah ya. Tulis artikel jadi produktif, nah, miskin jadi produktif nulis artikelnya waktu itu. Nah, lalu nggak bertahan lama waktu itu karena memang nggak cocok, karena situasi tahun 2000-an awal itu masa-masa di mana banyak kasus yang saya harus terlibat di situ. Itu saya kira sampai sekarang saya rasa memang mungkin ini seperti jalan hidup saja. Ketemu orang yang kemudian saya nggak bisa lupakan dengan segera, dan masih bersahabat dengan orang-orang seperti Pak Tekat Subagio yang banyak filosofi Jawa, orang Blitar ini, yang mereka melakukan upaya reclaiming, begitu juga teman-teman seperti Pak Purwo, Eko Pur, Yatno, dan banyak kawan-kawan yang bertahan sampai sekarang menjadi kawan-kawan baik saya yang mereka kehidupannya juga masih dalam situasi yang belum menguntungkan masyarakatnya ya. Jadi nggak mungkin rasanya saya mau pindah haluan itu nggak. Jadi agak darah LBH itu sudah terlalu pekat begitu ya. Terbawa kemana-mana ya. Ya mungkin LBH adalah salah satu menjadi pengaruh besar dalam proses itu. Nah, Mas, tapi nggak semua LBH fair. Urusan internal saya tidak ikut. Urusan internal saya tidak ikut. Mas, pertanyaan-pertanyaan tadi, seberapa pun sulitnya saya yakin dirimu bisa jawab. Karena dirimu terkenal sebagai intelektual memadai dan juga penulis aktif, pembaca buku. Berapa sih sebulan baca buku, Mas? Rata-rata? Kalau rata-rata nggak bisa, tergantung kan. Ada yang tebal, misalnya baca bukunya Sapiensnya Harari ini bisa sebulan lebih saya. Tergantung, nggak mesti ya. Tapi memang yang harus agak cepat kan mengikuti perdebatan ilmiah di jurnal ya. Itu yang saya kira walaupun berat untuk akademisi Indonesia, tapi kita harus coba untuk tetap berada di circle atau perbincangan scholar di level internasional gitu, sehingga kita nggak merasa paling benar, paling hebat, atau kita tetap harus mengejar itu. Kan di Indonesia kan download juga masih masalah gitu ya, untuk akses itu.
bagi teman-teman yang nanti menyaksikan channel ini, Mas Herlambang adalah pendiri Seahern ya. Bagaimana sih pronunciasi? Seahern. Southeast Asian Human Rights Studies Network, Seahern. Ya. Aktif di berbagai kancah internasional. Tapi itu sebabnya dia bisa jawab banyak hal. Sekarang kita harus kasih Mas Herlambang pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak bisa jawab. Jadi saya yakin orang pintar itu, pintar apapun dia akan bodoh di tempat yang lain. Ini saya akan coba. Saya akan coba. Pengetahuan Mas Herlambang terhadap anak-anak milenial dan anak gaul. Pertama, pengetahuan soal drama Korea. Iya bener, nggak bisa saya. Pernah nonton Love Story in Harvard? Nah. Nih. Nggak pernah. Padahal kisahnya itu mirip kisahmu dan istri. Oh gitu ya? Apa itu? Mempertemukan orang hukum dengan anak kedokteran. Oh. Nonton film Love Story in Harvard, Mas. Membantu. Ini film lama sih sebenarnya, tapi membantu kita agak terjerat di dalam perdrama Koreaan. Istri saya menjebak saya di drama Korea. Saya bilang apa yang membuat ini orang menangis-nangis ya? Ternyata begitu dia tampilkan film-film hukum, ternyata bagus juga. Banyak nilai pengetahuannya juga di sana. Pengetahuan berikutnya, apa arti kata alay? Sering dengar tapi saya sebenarnya nggak tahu. Lebay atau apa itu? Alay Mas, bukan lebay. Kalau lebay saya tahu. Ya. Apa jadi Pak? Nanti nggak mau ngomong. Artinya memang pengetahuannya rendah di soal-soal milenial. Ya. Sebutkan 2 kata gaul yang sering digunakan anak zaman sekarang. Yang dirimu mengerti artinya. Apa ya? As. Anak gaul. Ya, lebay itu bukan? Tapi sudah agak masuk ya. Tinggal zaman lah. 1 boleh. Anak milenial. Jadi teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga, ternyata Bapak dosen yang Anda kagumi pintar ini tidak memiliki kemampuan kemilenialan yang baik. Ya. Harus diakui, nggak apa-apa. Berikutnya, pertanyaan berat yang harus dijawab cepat. Saya pernah kasih pertanyaan yang kurang lebih sama dengan Bang Haris. Jawab cepat Mas, tidak panjang memikirkan. Ini ada 2 kata, pilih salah satu. Yang dirimu condong kemana, gitu ya. Siap Mas? Ya, siap. Mesti siap kan kalau kamu suruh. Prof. Tanyo atau Walden Bello? Waduh. Nggak bisa milih saya. Dua-duanya dahsyat. Harus pilih. Pak Tandio. Prof. Tandio. Bagi teman-teman yang belum tahu, Prof. Tandio karena bukan anak hukum, Prof. Tandio adalah Profesor Sutandio Widnyo Subroto, guru kita bersama. Saya juga belajar filsafat sama beliau. Sosok yang sangat sederhana, persis dengan Mas Herlambang, suka baca buku, suka diskusi, rendah hati, suka jalan kaki. Kalau Mas Herlambang mungkin bersepeda. Nah, saya tidak mau menyontoh hal-hal yang itu ya, yang jalan kaki, yang sepeda. Pak Tandio itu pengen sepeda, Fer. Waktu saya di Belanda, dia minta tolong di Erlambang belikan sepeda tandem. Sepeda tandem itu maksudnya yang sepeda yang berdua bisa naik sepeda gitu loh. Rodanya ada. Iya. Nah, belum sempat saya beli, beliau meninggal. Gitu. Saya waktu sekolah dulu Mas, sering kalau sudah Liga Inggris,
kita itu chatting di Facebook berdua, dia tanya. Oh iya, dia. Nonton bola kita kan. Dia tahu saya Betul. juga suka. Tiba-tiba sudah berminggu-minggu tidak ada chatting. Orang sudah nonton bola. Saya tidak tahu karena mulai jarang buka Facebook kan. Sosok serius sekolah. Nah, terlambat. Saya marah betul sama Yance Arizona. Kalau dia dengar ini, saya masih marah. Karena dia tidak memberitahu beliau meninggal ke saya. Tapi sudah lewat, itu akan membuat kita tidak enak. Prof. Tanjo Waldenbelo adalah ilmuwan asal Filipina yang mengajar di Berkeley, California kalau tidak salah ya. Dia aktivis yang menentang rezim kekuasaan di Filipina. Saya lupa rezim siapa waktu itu di Filipina yang dia. Brilian pertanyaanmu, Fer. Ya, pasti pusing dia. Pertanyaan kedua, ontel atau Volvo gratis? Ontel dong. Kalau itu jelas. Ya, Oke. Ini yang berat. Karena ramah lingkungan itu. EcoShop atau Sipol? Wah, mana ada cerita itu dipisah? Prinsipnya aja yang divisible. Kan saya sudah bilang, condong kemana? Jangan pakai teori itu dong, jawab yang beginian. EcoShop atau Sipol? Kalau belakangan, ya saya milih sipil politik ya. Sipol politik. Karena saya harus menekuni sesuatu yang memang harus terus dikerjakan dan kebetulan absen ya. Apalagi 2 minggu terakhir ini saya nggak harus standby terus nih, siang sampai malam ya, sidang Tapol Papua. Ya itu sampai malam, jadi itu juga terkait dengan kebebasan ekspresi dan juga isu hak sipil politik yang lain yang saya kira juga penting. Mungkin itu jawabannya kenapa. Itu karena fokusnya kerja. Teman-teman, beliau perlu menjelaskan karena sebagai orang yang studi dan belajar HAM, berkegiatan HAM, pakar HTN, kan ini satu irama yang harus diwujudkan bareng-bareng. Jadi kalau dia terjebak dengan saya, salahkan saya. Ya, nanti kalau mahasiswanya, Bapak dulu bilang Sipol yang harus diulut. Ini cuma kuis biasa. Yang perlu diperbaiki. Ya Sipol kan yang kelihatan. Yang perlu diperbaiki terlebih dahulu, politik atau hukum? Politik hukum. Itu mah bukan politik atau hukum? Ya, politik. Politik, oke. Sofia Lajiba atau Luna Maya? Per, bisa nggak jawab ya? Nggak. Saya bilang, jamin Bu Dokter tidak marah karena ini cuma kuis. Nggak ngerti. Apa jawabannya? Ayo Mas. Karena ya. ini berat ini setelah ini. Oh gitu ya. Susah, Luna Maya kali ya. Sama dengan pilihan anak. Jangan tanya alasannya nanti. Isyana atau Raisa? Raisa. Munir atau Lagi. Novel Baswedan? Wah, mana kau ini pilih-pilih yang pertanyaan nggak jelas nih. Memang kita sampai ke sesi yang tidak jelas sekarang. Iya. Dua-duanya orang baik dan pejuang tangguh. Gitu. Nggak bisa. Apa? Itu. Kalau interaksi lebih dekat dengan Munir sebenarnya, jadi mungkin pilih Munir karena dia telah mengajarkan banyak hal.
Ya. dalam masa 2000-an itu, 2000-an awal. Aku dengar cerita itu. HAM atau korupsi? HAM. HAM. Asfinawati atau Bivitri Susanti? Ini membuat relasi pertemanan rusak. Dua-duanya itu intensif ngobrolnya. Yang satu bicara strategi pembaruan hukum. WhatsApp saya ini Bib sama Asfinawati itu seringkali kita. Saya sudah bilang, saya sudah selidiki. Asvin. Kalau Bibip kawan baik, saya sudah akan jalan-jalan sama dia. Jangan kasih alasan. Saya sengaja merusak pertemanan memang. KPK atau Komnas HAM? Wah, sekarang ya. Ini yang sekarang. Kalau sebelumnya saya bisa lugas menjawab ya. Kalau sekarang ya, mungkin saya berat. Ya, Komnas HAM aja. Karena ada kawan yang saya rekomendasikan dan masuk. Jokowi atau Megawati? Bukan pilihan ini. Ya, kan bisa saja siapa yang dulu harus turun, siapa dulu ya supaya menghargailah kepala negara kita sesungguhnya itu Jokowi. Kan kepala negaranya kepala pemerintahannya kan masih dia ya. Jadi saya menghargai kepala pemerintahan. Yang mendengar ada kalimat sesungguhnya. Prabowo atau Wiranto? Saya bisa dimarahi Bu Sumarsi nanti. Bukan, ini kan bisa bukan memilih siapa yang suka, ini soal yang lain. Saya nggak milih ya, Fer. Berat ya. Baik, Mas. Ya. Ini bagian terakhir. Mas Herlambang penerima beberapa penghargaan, Pasoka, Yamin Award. Apa pesan Mas Herlambang kepada anak-anak muda? Aku kan juniormu nih, jadi pesan itu harus masuk ke sini juga, termasuk untuk anak muda Indonesia. Apa yang harus dilakukan untuk Indonesia ke depan? Ya, saya berharap anak-anak muda hari ini tangguh untuk membangun proses-proses pencerdasan publik. Karena dengan proses-proses pencerdasan publik itu artinya Anda membangun visi universal untuk mendorong peradaban kemanusiaan yang lebih baik. Dan proses-proses pencerdasan publik itu harus diikuti dengan keberanian untuk membela atau punya keberpihakan terhadap mereka yang ditindas. Jadi pencerdasan bukan asal ya prosesnya, tetapi dia harus punya keberpihakan. Dan disitulah kemudian Anda akan mendapati essence dari pendidikan, bahwa itu akan mengasah kepekaan sosial Anda dan itu akan bermanfaat bagi publik karena itu akan seperti mentransformasi situasi untuk lebih baik. Itu pesan yang luar biasa. Kita bisa meresapi pesan itu sama-sama. Tapi meskipun saya sudah cukup lumayan kenal lah dengan Mas Herlambang semenjak pulang, atau kita ketemu di Thailand dulu atau setelah pulang ini ya Mas, pulang dari Belanda ya, tidak lupa cukup lama, tetapi saya ternyata tidak pernah dibuatkan ini ya oleh Mas Herlambang.
Konon katanya waktu sekolah di Belanda dia suka membuatkan mahasiswa atau teman-temannya sushi. Walaupun saya nggak tahu catatan sekolahnya ke Jepang sering, oke. Tapi kan catatan sekolahnya di Thailand dan di Belanda. Kenapa sushi, Mas? Dan kenapa saya tidak pernah diajak makan sushi? Iya, satu agak hemat ya dalam konteks Belanda. Saya pernah tuh sebulan nggak punya uang, tapi saya nggak pernah cerita. Kalau sekarang kan udah lulus ya, cerita. Bahkan tidak cerita ke istri? Nah, tentu enggak lah, apalagi supaya mereka nggak kepikiran. Karena beasiswa 1.000 berat itu 60-70% kirim ke Indonesia, balik lagi. Karena keluarga, kebetulan istri saya juga lagi studi, jadi kita harus sama-sama tahu situasinya berat ya. Yang kedua, sehat itu sushi dan menyenangkan cara bikinnya. Terus sebenarnya saya suka masak juga semuanya ya. Teman-teman juga pernah saya masakin opor dan seterusnya. Tapi yang untuk urusan masakan Padang memang selalu dibawain. Apalagi bumbu rendangnya itu dibawain Saldi atau siapalah teman-teman, bahkan istrinya Prof. Peter Mahmud itu juga pernah bawa rendang saya. Dan saya kira memang sushi itu unik ya, bikin, dan saya bisa bawa ke kantor dalam kondisi walaupun tidak hangat tidak masalah, karena sushi kan nggak harus hangat gitu. Artinya teman-teman bisa menikmati juga gitu di kantor, karena kita ini di sekolah di Belanda itu udah nggak kenal waktu, berangkat jam 8 pulang jam 12 malam itu ya. Rata-rata tonton begitu. Saya dengar jadi sushi. Kisah keberhasilan Herlambang P. Wiratraman sekolah adalah konsisten di perpustakaan di saat jam kuliah dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu yang membuat saya tidak berminat untuk sekolah S3 konsisten dari jam 9 pagi hingga 9 malam. Gini. Di Leiden itu kalau boleh dibilang surganya ilmu tentang publikasi tentang Indonesia. Nggak habis buku itu. Belajar KMB dokumennya lengkap. Belajar apa aja sisi lain. Saya kira misalnya studi tata negara ya, bagaimana perdebatan perumusan konstitusi RIS, atau bagaimana perdebatan perumusan Undang-Undang Dasar sementara, jarang didiskusikan. Tapi ke negeri Belanda kita bisa tahu tuh perdebatannya seperti apa. Ya? Iya, original intentnya dibahas di mana, dokumen apa, siapa yang memperdebatkan dan seterusnya. Itu luar biasa. Sebelum saya terbujuk rayu dengan hasutan sekolah lagi Mas Herlambang. Ya, siapa tahu kamu mau sekolah kan. Kita ikuti Mas Herlambang waktunya, banyak pesan-pesan. Saya berharap ini juga akan berarti bagi tidak hanya orang-orang yang melihat situasi saat ini, tetapi juga generasi ke depannya. Tulisan Mas Herlambang tersebar di berbagai media, buku, jurnal, maupun opini populer. Salah satunya yang pernah yang kita tulis bersama adalah buku ini. Di dalam tadi baca tulisan Mas Herlambang. Kenapa saya promokan buku ini? Karena ada tulisan saya yang dibimbing Mas Herlambang di sini. Jadi saya ikut promokan buku ini. Terima kasih Mas Herlambang. Semoga pertemuan kita ini berarti dan bermakna. Pesan-pesannya bisa ditangkap oleh publik, dan kalau pembuat kebijakan mendengar, mudah-mudahan pembuat kebijakan menjadi lebih baik, terutama di saat bencana ini. Terima kasih Mas Herlambang. Sangat berarti. Salam untuk teman-teman. Sekarang di Jember ya? Iya, saya di Jember. Dan saya kira saya terima kasih juga sama Bung Ferry
Dan saya minta maaf sama teman-teman yang tadi disuruh milih, itu Ferry yang tanggung jawab. Saya tahu banyak hal yang berat, tetapi ada hal yang maknanya yang penting. Saya bahkan lupa satu hal, Mas. Sorry, saya tanyakan sebelum ditutup. Kalau Mas Herlambang disuruh oleh negara, ya, untuk menentukan dari seluruh kejahatan HAM yang ada di Republik ini, disuruh milih satu kejahatan HAM yang hendak dituntaskan. Hanya satu saja, Mas. Nggak boleh dua, satu. Apa yang Mas Herlambang, kasus apa yang Mas Herlambang pilih untuk diselesaikan pertama sekali? Ya, satu ya. Hari ini saya kira mungkin kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Masa lalu, 65 ya, maksudnya. Saya kira kasus pelanggaran HAM berat sebelum Undang-Undang 26 tahun 2000 itu menurut saya beban sejarah yang nggak boleh dibawa terus oleh bangsa ini. Itu kamu nggak ngasih opsi yang kedua, jadi saya sebenarnya ada dua. Tapi hari ini yang saya pikirkan, orang-orang yang terus ada di depan istana melakukan aksi itu sebenarnya merupakan upaya untuk peradaban kemanusiaan yang lebih baik, karena mereka lah yang mengingatkan rezim ini yang alpa atau absen di dalam menjalankan mandat konstitusinya. Oke, Mas, mudah-mudahan cerita kita ini didengar oleh pemimpin di masa depan. Dia melakukan sesuatu gara-gara mendengarkan cerita ini. Mas Herlambang, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, Mas. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah.